Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar semua. Selamat datang di podcast Suara Kesadaran. Podcast yang membahas isu-isu sosial, keagamaan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam podcast ini kita akan mengangkat sebuah tema yang mungkin akhir-akhir ini sedang hangat gitu dibicarakan, yaitu tentang judi online, kecanduan judi online. Nah, tema ini penting karena banyak di antara saudara-saudara kita, bukan cuma orang dewasa tapi pelajar dan mahasiswa juga sudah mulai banyak yang kecanduan judi online. Yang mungkin awalnya cuma iseng-iseng, tapi lama-kelamaan dia mulai terjerumus dan tidak bisa kembali ke jalan yang benar lagi gitu. Nah, di podcast ini sudah ada 5 narasumber. Di sini ada Mas Dava. Halo semuanya. Jadi nama lengkapku Dava Jawa Gustiawan, bisa dipanggil Dava. Lalu ada Mas Razak. Nama saya Muhammad Reza Pudrati, bisa dipanggil Razak. Lalu Mas Amir. Perkenalkan, Lalu ada Mas Reski saya Peski di Pilkada, biasa dipanggil Peski. dan Mas Dimas. Oke, jadi saya Dimas Mukti, biasa dipanggil Dimas. Terima kasih sudah mengundang kami di sini ya, Mas Gilang Dwi Dermawan. Ya. Nah, di dalam podcast ini jadi saya akan menjadi host gitu yang akan mengawal acara ini selama kurang lebih 15 menit ke depan gitu ya. Saya Gilang Dwi Dermawan. Langsung saja kita mulai ke intinya gitu. Nah, sebagai generasi muda, menurut Anda nih, Mas Peski, seberapa dekat sih judi online dengan mahasiswa, dengan kehidupan mahasiswa sekarang? Jadi kalau menurut saya sekarang ya, judi online itu sangat dekat sama mahasiswa. Terutama nggak cuma di lingkungan sekitar aja, bahkan udah merambah ke dunia digital, bahkan lebih masif gitu, kayak sosial media, bahkan ke game, atau bahkan ke yang game itu sebenarnya game biasa tapi mekanismenya mekanisme judi gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Bahkan juga ada mahasiswa yang jadi brand ambassadornya gitu, jadi pemilik judi online gitu. Saya juga biasanya lihat tuh di komen-komen Instagram atau komen-komen YouTube itu banyak yang mempromosikan judi-judi online ini gitu. Jadi emang karena promosinya saja sudah luas gitu ya, Mas. Iya. Nah, itu biasanya alasannya selain itu kenapa tuh? Kenapa mahasiswa ini ya? Iya. Milih judi online gitu? Karena sebetulnya kalau dilihat mungkin karena kehidupan sekarang serba cepat ya, terus juga apa-apa mahal, dan mahasiswa mungkin punya gengsi yang tinggi, jadinya pengen uang yang lebih cepat gitu dapatnya, atau mungkin dia butuh kebutuhan yang cepat tapi nggak penting-penting banget, tapi dia butuh cepat, akhirnya meresikokan uangnya dengan judi online. Nah, itu juga bahaya banget sih, kayak gitu kan, kayak makin parah kan, karena kan media makin lama makin rugi kan. Nah, terus kalau sebenarnya kita juga dalam kehidupan sehari-hari juga sebenarnya ada sih yang kita nggak kerasa, itu tuh sebenarnya hitungannya judi, atau ya kalau kita biasanya main HP pasti tahu lah, kayak ML kayak gitu, game-game gitu, dia sebenarnya kan ada sistem gacha ya namanya. Nah, itu dia kan ada berapa persen buat dapetin skin atau karakter tertentu. Nah, itu sebenarnya hitungannya udah masuk ke judi sih. Tapi karena kita kan gak sadar hitungannya, kan kita mikirnya kayak oh ini game, jadi kayak gak ikut gitu. Game doang. Jadi kita kiranya kayak ini mah biasa aja, memang sistem dari gamenya kayak gitu. Padahal mentalitinya sebenarnya sama sih kayak ke judi gitu. Kayak judi online gitu ya. Kita pinginnya nambah terus sampai dapet yang kita
mau gitu, dan orang-orang nggak sadar gitu sih sebenarnya itu hitungannya udah masuk praktek judol lah hitungannya gitu sih. Oke, nah judi ini kan sebuah permainan yang apa ya namanya mempengaruhi psikologis kita gitu ya. Ya, Nah menurut Mas Dimas gitu, judi online ini kenapa sih bisa bikin kecanduan ya? Apa sih candu itu? Kalau menurut saya ya, dari observasi saya selama ini tuh sistem judi online tuh sama itu, sama-sama menargetkan otak kita untuk memproduksi hormon dopamin terus menerus. Nah, hormon dopamin ini apa? Hormon dopamin ini hormon atau zat kimia yang mempengaruhi rasa senang, rasa puas, rasa motivasi kita dalam tubuh kita atau pikiran kita. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang yang main judi online terus, itu hormon dopaminnya bakal terus terisi dari whether dia antara dia menang atau kalah itu tetap bakal ada. Nah, kenapa meski dia kalah juga pengen terus-terusan meskipun kalah? Nah, karena psikologisnya itu terserang nih. Karena biasanya kalau kalah itu rasa penasarannya timbul lagi, rasa dopaminnya terus menumpuk. Jadi kayak misalnya gini, kayak aduh dikit lagi mau menang nih, coba lagi. Aduh mau menang nih, coba lagi lah. Aduh satu lagi mau menang nih, coba lagi lah. Aduh satu lagi mau menang nih. Aduh gak ada nih. Wait, ini gak ada, berarti besoknya atau nanti pasti dapat semua. Coba lagi. Nah begitu, kita terus-terusan ingin nyoba, rasa penasaran kita terus tertumpuk, terus tergali, terus tertantang. Dan kita manusia pasti kita suka tantangan, dan itu yang kalau yang menantang kita itu bahaya banget. Iya sih, benar. Nah kalau kita terus menerus gitu, kita kasih apa ya namanya, kita kasih makan dopamin otak terus menerus yang buruk-buruk gitu, pasti kan ada dampak panjangnya tuh, jangka panjang. Nah itu kayak gimana tuh menurut Mas Dimas? Benar. Kalau bicara soal dampak jangka panjang ya, nah kalau soal ketagihan, seumumnya semua hal itu sama. Cuman kalau kita bicara soal ketagihan judi online itu menurut saya yang bahaya banget. Karena kalau kita udah ketagihan judi online terus menerus, itu kan sisanya ditakdirkan untuk kalah. Terus menerus kita kalah, lama kelamaan uang kita habis, kita nggak bisa main lagi. Nah, kita nggak bisa main lagi, dari mana kita dapat asupan dopamin yang kita butuhkan setiap harinya agar kita terus merasa tertantang, agar kita terus merasa semangat. Nah, karena judi itu nggak ada lagi, dia jadinya jadi stres, jadi cemas, jadi letih, lesu, nggak punya semangat. Karena apa? Karena otaknya itu udah tumpul, lama kelamaan dikasih makan dopamin terus menerus dan nggak ada istirahatnya. Jadi suatu ketika itu dia nggak main judi lagi, nggak deposit lagi ya istilahnya, depo ya, itu kata-katanya depo itu kalau mereka bilang. Nah itu ya bakal stres, cemas, istilahnya sakau gitu. Jadi itu dampak jangka panjang itu bahaya banget. Berarti bukan hanya psikologis kita, tapi ekonomi kita juga makin habis gitu, nggak ada untungnya ya. Kita stres, uang juga habis. Habis. Menang cuma sekali, lama-lama tapi diambil lagi lama kelamaan kita yang diambil uangnya. Benar. yang untung malah bandarnya ya. Iyalah, malah habis semuanya, motor habis, rumah habis, udah. Nah menurut kita kan sebagai orang yang beragama Islam ya, di sini teman-teman semua kan beragama Islam gitu ya, alhamdulillah. Nah gimana sih agama Islam memandang perjudian online ini? Jadi kalau dalam Islam sendiri ya, judi itu ada sebutannya tuh maisir. Hukumnya sendiri untuk judi ya disebutnya maisir itu haram, karena ya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, kalau judi itu adalah perbuatan yang keji dan itu ya memang termasuk perbuatan setan. Jadi ya memang dalam agama Islam sendiri itu sudah diperbolehkan lagi judi itu, karena memang banyak sekali dampak yang ditentang oleh agama Islam sendiri gitu. Nah itu kenapa tuh? Kan tadi Mas Rajak nyebutin ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90,
Nah, kenapa Islam itu melarang secara tegas sampai dimasukkan ke dalam ayat Al-Qur'an? Karena ya sebagai kita ada menganut agama Islam sendiri ya, karena ya kita kan Islam sendiri tuh mementingkan akhlak yang baik, iman yang benar, dan judi itu sendiri ya merusak akhlak kita gitu. Ya membuat manusia jadi malas-malasan karena mereka tuh ingin cepat kaya, ingin mendapatkan hasilnya doang, gak mau berusaha untuk mendapatkan hasilnya. Jadi mereka tuh cuma menggantungkan rezeki pada keberuntungan gitu yang nggak pasti juga gitu. Iya, mereka ini nggak mau usaha juga gitu, jadi mereka mau hasil yang cepat doang. Jadi itu nggak ikhtiar gitu. Jadi ya selain itu jadi juga bisa membuat orang-orang kan malesan gitu ya, malasan. Jadi sholat tuh jarang diibadahkan, ibadah juga jarang-jarang, ngaji juga nggak pernah. Itu ya dampak negatif buat diri kita sih. Jadi benar sih Pak. Kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya judi itu bukan tentang menang atau kalah sih, tapi lebih ke soal hati. Kita tuh jauh dari Tuhan kita, jauh dari agama kita sebenarnya. Jadi kita tuh terus-terusan pengen main judi karena kita jauh dari agama kita. Insya Allah, Mas Amir. Betul itu juga. Ya rezeki yang halal kan membawa ketenangan nih. Iya. Tapi kalau rezeki dari cara yang haram itu yang malah membawa kegelisahan gitu loh. Iya. Kita nggak senang, nggak merasa ketenangan yang terdapat dari rezeki yang kita dapatkan secara Senangnya cuma Iya. sesaat. Iya. Pantes. Sesaat lah. Oh, pantes kayak orang habis menang judi itu langsung habis uangnya. lagi bener. mereka Iya. gitu. Tuh. Apa yang datangnya cepat hilangnya juga cepat. Iya, betul. Iya. Cakep, Mas Dimas. Betul, Mas. Masya Allah. Nah, kalau dari sisi ekonomi kan tadi kita sudah membahas dari sisi psikologis, sosial, dan agama gitu. Kalau dari sisi ekonomi nih, gimana nih dampaknya Mas Dapa? Sebenarnya sih kalau dari ekonomi juga itu udah kelihatan bakatnya, itu dampaknya sendiri tuh udah luas ya. Nah, jadi kan judul kan kayak yang dibilang teman-teman tadi, Ya. dapat uangnya cuma dikit. Terus kalau giliran mau depo tadi yang dibilang, terus giliran mau depo, mau masukin uangnya ke web atau aplikasi slotnya gitu, jadi ngutang gitu. Itu kan kayak masalah banget gitu. Karena kan kalau dari yang saya baca itu biasanya rata-rata orang yang main judi gitu, rata-rata orang yang maaf ya, kayak dia tuh ke bawah gitu ekonominya. Jadi benar-benar cuman cukup untuk kebutuhan sehari-hari gitu, tapi dia malah dipakai judi gitu. Nah, terus itu kan utang tadi kan juga bikin orang-orang jadi nggak percaya gitu. Kayak bilangnya bulan depan gua ganti gitu kan, dia pasti janji terus. Jadinya orang-orang ya trust issue gitu sama si dia gitu. Bilang simpati juga lah. Ya benar. Nah, terus kan namanya orang pengen dapat uang cepet ya dari jual itu kan, mereka kan mau masukin uang terus ya. Nah, jadi ada yang sampai ya tau lah kayak nyuri gitu-gitu, yang kita yang gila-gila gitulah semua. Pokoknya itu tuh juga ngancurin diri kita sendiri gitu sebenarnya lama-lama. Tapi benar sih, saya pernah melihat, aku pernah lihat sendiri dari temanku itu dari pinjol tuh, dari uang jajannya, uang kehidupannya tuh habis. Terus akhirnya malah dia tuh pinjol gitu. Dia tuh malah kayak gali lubang tutup lubang. Udah main pinjol terus nutup rugi juga itu pakai pinjol. Jadi ya udah mah uangnya habis, terus utangnya banyak kan. Kadang pertemanannya juga rusak juga kan karena nomor darurat segala macam kan. Jadi ya itulah ruginya kalau main pinjol gitu. Berarti kan judi online ini ancaman serius ya. Bagaimana nih buat teman-teman di luar sana, gimana solusi dan pencegahannya gitu, jangan sampai kita itu terjerat judi online.
Jadi kalau solusi yang kalau dari aku pikirkan sih ya pasti berupa teman kita gitu. Kita berdasarkan diri kepada Allah. Dan Islam kita ibadah terus, jangan lupa sholat lima waktu, ngaji terus, dan juga ingat kita keep in mind kayak di kota kita kalau jalan haram tuh nggak akan membawa kita ke kebenaran dan keterangan hidup gitu. Jadi ya terus bawa hidup kita di jalan yang benar. Oke, berarti ya judi online ini tidak ada benarnya gitu. Apa yang kita diskusikan tadi juga banyak. Bukan judi online ini merusak ke berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologis, agama, diri kita sendiri, keluarga, banyak sekali yang dirusak dari judi online ini. Nah, dalam Islam juga itu sudah banyak mengajarkan gitu bahwa untuk mencari rezeki itu ya kita berusaha, jangan ingin secara instan. Kita harus ikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, semoga podcast kali ini bisa membawa manfaat, berkah untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang Terima kasih kepada Mas Gilang juga. Alhamdulillah, Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari judul ya. ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.